Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Zikrullah dari kelas TRI 2B. Di sini saya akan mengerjakan lab 8, yaitu file processing. Yang dimana di bagian video penjelasannya menjelaskan terkait konsep generator, iterator, dan lambda function, beserta contoh program dari masing-masing konsep secara hands-on. Oke, pertama dulu. Generator adalah cara untuk membuat iterator secara otomatis dengan menggunakan fungsi biasa, tapi dengan yield daripada return. Generator digunakan untuk menghasilkan data satu persatu hanya saat dibutuhkan saja, sehingga hemat memori. Konsep iterator adalah objek yang dapat diiterasi atau di loop satu elemen dalam satu waktu menggunakan metode next dan iter. Konsep lambda function adalah fungsi anonim atau biasa disebut tidak bisa diberi nama yang ditulis dalam satu baris digunakan untuk operasi cepat, seringkali sebagai argumen untuk fungsi lain. Oke, baik. Berikutnya contoh dari generator ya. Di sini saya akan membuat program yang dimana yaitu generator untuk memanggil fungsi dari angka 1 sampai dengan 10 secara berurutan. Oke, langsung saja. Def hitung sampai n. Lalu kita menggunakan for i in range 1, n plus 1. Di sini kita menggunakan yield i lalu for angka in hitung sampai 10, misalnya 10 ya, 10. Lalu kita print angka. Command prompt cd download py generator.py. Nah ini ya, jadi dia tuh memanggil angka hitung dari 1 sampai 10 secara berurutan, langsung semua gitu. Oke, di sini kita akan membuat contoh dari penggunaan dari iterator ya, satu programnya. Di sini saya akan membuat kelas fruit iterator.
berisi def init. Ini definite ini untuk konstruktor ya, dari self dan beberapa banyak buah-buahnya, fruits. Lalu jangan lupa self-nya, self dot fruits sama dengan fruits. Lalu self dot index sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita buat def iternya. Fungsi dari iter ini untuk mengembalikan objek dari iterator itu sendiri. Self return self, kita buat def next. Fungsi dari def next ini untuk mengembalikan elemen berikutnya dari daftar. Look itself dot index sama dengan len. Kita menggunakan len ya, len self dot width. Lalu kita pakai rise top iteration. Stop iteration ini jika indeks itu melebihi daftar, jika indeksnya itu melebihi panjang daftar, maka kita pakai stop iteration. Lalu width sama dengan self dot width self dot index self dot index plus dengan 1. Jangan lupa returnnya, return width. Nah, langkah selanjutnya kita membuat daftar nama-nama buah-buahannya ya. Width sama dengan mangga, apel, dan jeruk. Lalu kita for fruit lalu in fruit iterator. Fruit. Lalu kita print fruit. Oke, coba kita jalankan ya. Kita save dulu.
pd download iterator.py syntax error di line 12. Self with fluids. Line 12 yang ini. Di itself.index. Oh, seharusnya if. Nah, ini hasilnya dia memanggil mangga, apel, jeruk dari atas ya, bukan dari samping, dari atas ke bawah. Manggil dari mangga, apel, jeruk gitu. Oke, selanjutnya kita akan membuat contoh dari lambda function, contoh programnya. Di sini saya akan membuat program yang dimana menambahkan angka. Itu langsung def tambah A B, lalu kita return A plus B. Kita pakai tambah lambda sama dengan lambda A, B A, jadi itu A, B jadi A plus B. Lalu kita print tambah, misalnya kan AB nya tuh 3,5, print tambah lambda tiga koma lima. Jadi maksudnya itu kan A, B, jadi di bagian printnya ini jadi 3,5. Nah jadinya 3 tambah 5 8 hasilnya, coba ya kita save.
lambda.py. Nah ya, tuh hasilnya 8. Baik, selanjutnya di bagian penjelasan file processing. Processing adalah proses membuka, membaca, menulis, atau menutup file di dalam Python. Di sini saya sudah membuat contohnya, contoh programnya. Saya di sini menggunakan import CSV dan sudah ada nama filenya ya. Saya namain menjadi buah.csv. Lalu di sini saya menulis data buah ke dalam file CSV. Data buahnya ada nama buah, warna, dan harga. Lalu ada buah-buahannya apel, pisang, mangga, jeruk. Warnanya merah, kuning, orange, ungu atau hijau. Harganya juga 30.000, 10.000, 25.000, 20.000, dan 50.000. Lalu ada menulis data ke file CSV. Saya menggunakan with open, nama underscore file. Mode sama dengan W ini adalah write. Lalu new line. New line ini nggak boleh kosong lah, nggak boleh kosong ya. Jadi new line sama dengan harus ada tanda petiknya, nggak boleh kosong. Jadi supaya programnya itu bisa dijalankan. Lalu di sini ada writer sama dengan .csv.writer. Writer nama filenya. Lalu saya di sini menggunakan writer.write rows, data buahnya, menulis semua baris data. Lalu saya print data buah berhasil ditulis ke dalam file CSV. Lalu saya menambahkan def baca underscore data underscore buah. Saya menambahkan try with open, nama file mode R. Berarti ini mode reader ya, atau membaca. Baca dari isi filenya reader csv.reader file. Lalu print daftar buah. For baris in reader, print F baris 0, baris 1, baris 2. Di sini ada exceptnya. Jika ada yang salah, maka printnya akan file tidak ditemukan. Pastikan data sudah ditulis. Di sini saya menambahkan beberapa menu main ya. Menu utamanya, yaitu yang pertama ada tulis data buah. Dia itu langsung menulis nama filenya ini ya. Jadi namanya itu buah.csv. Lalu baca data buah. Di programnya dia akan muncul langsung ya, nama buah, warna, harga per kilogramnya ini, yang ini. Kalau misalkan kita baca data buah tuh. Lalu bagian sama ya, pilihan 1 tulis data buah, pilihan 2 baca data buah, yang ketiga tinggal keluar printnya program selesai. Coba di sini kita jalankan. Ses.py. Kita pilih mana satu. Nah, dia langsung disimpan ke dalam file CSV. Lalu kalau misalkan kita mau baca langsung, tinggal 2. Nah, dia langsung keluar di sini. Nah, coba kita buka di foldernya ya.
ya. Nah, ini buah nih. Nah, ini ya, udah rapih nih di Excel. Coba kita cek, buka di Notepad. Nah, bisa juga ya. Selanjutnya, deskripsi tugas. Di lab ini ada deskripsi tugasnya, yaitu pada modul main tambahkan beberapa menu, yaitu mengunduh riwayat data parkir ke sebuah file, membaca data riwayat parkir dari sebuah file dalam format yang mudah dibaca, mencari data kendaraan menggunakan implementasi dari Lambda function. Lalu untuk ini filenya bebas ya, memilih salah satu format yang diajarkan dalam kuliah. Saya memilih import CSV. Oke, langsung saja menjelaskan implementasi dan hasil running program. Di sini saya menambahkan dev simpan ke CSV riwayat nama file, yaitu mendefinisikan nama fungsi untuk menyimpan riwayat ke file CSV. With open nama file W berarti write new line. Membuat file untuk ditulis new line agar tidak ada baris kosong. Lalu writer CSV dig writer. Membuat objek writer khusus untuk dictionary. For R in riwayat, yaitu iterasi setiap data kendaraan dalam riwayat. Writer.writerRow menulis satu baris data ke file CSV yang berisi plat jenis, waktu masuk dan waktu keluar. Dev baca dari, berikutnya saya menambahkan dev baca underscore dari underscore CSV nama file, fungsi untuk membaca file CSV dan mengembalikan data riwayat. With open nama file R berarti reader, membuka file untuk dibaca. Reader dengan csv.digReader, membaca isi file sebagai list of dig. Return, mengembalikan list hasil konversi ya. Return 4 jenis waktu masuk waktu keluar, mengembalikan list hasil konversi. Ini exception ya, jika salah memasukkan perintahnya dia akan gagal membaca file. Lalu berikutnya saya menambahkan dev tampilkan underscore riwayat, fungsi untuk menampilkan isi riwayat. For I data in enumerate riwayat 1, iterasi dengan indeks mulai dari 1. Print fn data ke 1, iterasi dengan indeks mulai dari 1. Salah.
Ini tampilkan nomor urut ya. Nah, ini print plat, data plat, tampilkan plat kendaraan, print jenis data jenis, capitalize, tampilkan jenis atau huruf kapital awal. Print masuk, data melakukan masuk, save time. Format, ini adalah format waktu masuk, lalu print keluar data waktu keluar, itu format waktu keluar atau text default. Lalu bagian dev cari kendaraan, plat, riwayat. Fungsi untuk mencari kendaraan berdasarkan plat. Bagian tulis filter lambda f plat dot upper 994 dot upper riwayat. Samakan huruf besar atau kecil saat dibandingkan. Sumber datanya adalah riwayat. Oke, di sini saya menambahkan beberapa menu, yaitu simpan riwayat ke file CSV, membaca data riwayat, dan cari kendaraan. Kita lihat di nomor 8. dan 8, nama yang pertama file. Simpan ke CSV, riwayat parkir dan namanya. Jika ada kesalahan, dia acceptnya bakal kayak gini, bakal menyimpan riwayat. If belian 9, try nama input, file CSV, dia akan menampilkan riwayat baca dari file CSV nama kita. Exceptionnya, jika gagal print, gagal membaca data riwayat. Lalu if belian 10, plat, input masuk plat kendaraan dicari, dot upper. Hasil cari kendaraan, plat riwayat parkir. Di sini memasukkan kendaraan untuk mencari kendaraan dari riwayat parkir. If hasil cari print gak ditemukan, tampilkan riwayat hasil cari. Lossnya print kendaraan ditemukan jika salah. Jika exceptionnya print gagal mencari kendaraan. Ini lossnya ini untuk menunya nih. Print menu tidak valid, pilih angka 1 sampai 10. Oke, berikutnya hasil runningnya ya. Masuk TMD. Data slot misalnya 3 motor, nomor kendaraan, platnya, tambah lagi plat. Kita lihat ya status parkir ada. Nah, ini ada ya motor semua, plotnya sampai 3. Saya akan
simulasi ya generat kendaraan teracak. Sedata sini maksudnya itu mau melanjutkan atau enggak. Di sini saya akan melanjutkan ya, melanjutkan datanya. Berarti kita 0. Jumlah datanya misalnya 2. Jadi dia ada 5 slot untuk motor dan mobil. Kita lihat status. Ini untuk generator randomnya ada 2, mobil dan motor. Yang mobilnya belum keluar, sementara motornya sudah. Lalu kita akan memilih menu tunjuk terator. Ini infonya ya. Ada kendaraan yang parkir 3, bukan secara random ya. Ini saya masukin sendiri. Slotnya kosong karena slotnya cuma ada 3. Lalu kita akan simpan namanya jika ingin membaca langsung data riwayatnya, kita tinggal pilih menu 9, lalu ketikkan nama filenya. Nah ini ya, ada 5 kendaraan termasuk yang di generate rendernya juga masuk di membaca data riwayat ya. Lalu kita cari kendaraan 10. Ini berarti 2. Oh ini ya. Coba kita enter apakah ketemu. Nah ya ketemu di sini ya, ada 1. Di sini saya akan membuka file Excel ya, CSV-nya. Nah ini saya buka. Oke, ini udah ada ya. Plat, jenis, waktu masuk dan waktu keluar. Coba kita buka di notepad. Nah sama aja ya, ternyata dia muncul juga plat jenis, waktu masuk, waktu keluar. Kita keluar ya, bentar. Coba kita misalkan tambah sepatunya itu ada 10 untuk mobil. Dan kita generate kendaraannya, white acak. Coba 0 3. Ini dia muncul, juga kita lihat status parkir.
masih kosong ya karena belum saya masukin plat mobilnya. Kita iterator. Plat kosongnya masih ada 7. Oke, mungkin begitu saja pengerjaan dari lab 8. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.